Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada ciri-ciri belajar. Apa saja ciri-ciri dari belajar? Mari kita bahas. Nah, belajar merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik secara aktual dan potensial. Nah, perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Jadi di sini ada perubahan tingkah laku dari pembelajar tersebut. Perubahan juga terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu atau pengalaman. Jadi kalau misal teman-teman belajar tentang suatu materi, teman-teman ingin paham materi tersebut, maka teman-teman harus membaca buku, mencari referensi, ataupun bertanya kepada yang lebih paham tentang materi tersebut. Maka dari itu nanti akan terjadi perubahan dari dalam diri teman-teman tentang bagaimana memahami materi tersebut. Hakikat belajar. Kita akan membahas tentang hakikat belajar. Apa sih itu hakikat belajar? Jadi belajar menurut Gagni pada tahun 1977, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance. Kemudian ada pendapat lagi dari Sunario pada tahun 1989, belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada diri dalam pengetahuan sikap dan keterampilan. Dari pengertian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di mana belajar itu merupakan perubahan tingkah laku dari seseorang yang misalnya dia belum paham, belum mengetahui apapun, menjadi paham ataupun tahu. Kemudian untuk menindaklanjuti hakikat pembelajaran, maka kita akan meneruskan ke konsep belajar. Nah, konsep belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mengandung perilaku pada masa yang akan datang. Dari pengertian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di mana belajar itu merupakan perubahan tingkah laku dari seseorang yang misalnya dia belum paham, belum mengetahui apapun, menjadi paham ataupun tahu. Kemudian untuk menindaklanjuti hakikat pembelajaran, maka kita akan meneruskan ke konsep belajar. Nah, konsep belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mengandung perilaku pada masa yang akan datang. Jadi misalnya begini, kita belajar memegang gelas, di mana ternyata orang lain memegang gelas dengan tangan kiri, kemudian gelasnya terjatuh. Dari situ kita bisa belajar bahwa, oh ternyata memegang gelas dengan tangan kiri itu akan mudah menjatuhkan gelasnya. Jadi lebih baik kita memegang gelasnya dengan tangan kanan. Seperti itu. Nah, kemudian tentang konsep belajar. Jika ada kontak manusia dengan alam, itu maka bisa disebut experience. Nah, selanjutnya di mana pengalaman yang terjadi berulang kali itu akan menjadi pengetahuan bagi kita bahwa sesuatu bisa kita lakukan ataupun tidak bisa kita lakukan. Hakikat pembelajaran sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, nanti bila teman-teman mengajar peserta didiknya, memang harus benar-benar mendesain, melaksanakan, sampai mengevaluasi apakah materi pada pertemuan tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman inginkan pada pertemuan tersebut. Pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, media pembelajaran, perorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindakan lanjut pembelajaran. Semuanya ini nanti bisa teman-teman lihat di dalam RPP. Nah, nanti cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran bisa teman-teman pelajari di perencanaan pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses. Pertama, persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya.
banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya, kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment atau pengayaan. Dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang kesulitan belajar.